ternyata peminatnya, animonya masyarakat cukup luar biasa ya. Di pendaftaran kemarin Bu Rosi yang selama tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu sebetulnya tidak lebih dari 24 jam kali 2. Nah, ternyata pelamarnya yang clean tech ya, yang benar-benar bersih itu tercatat 10.528. Jadi kalau kemarin tidak di-shot itu lebih dari itu ya kan. Nah, alhamdulillah semua ini bisa berjalan dengan lancar berkat tim kerja yang baik di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Badan Pelindungan Pekerja Migran, tidak hanya dari Direktorat Penempatan Pemerintah, tapi juga dari tim Pusdatin, dari teman-teman BP3MI di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pada kesempatan momen yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada sahabat-sahabat migran dan tim kerja tentunya di Kementerian KP2MI. Nah, kita melihat bahwa saya juga berharap bahwa teman-teman yang 10.528 ini benar-benar ya memilih sesuai dengan bakat minatnya, tidak salah coupling ya. Jangan sampai salah ya. Karena ini bekerja sektor perikanan itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami juga berharap teman-teman selain mempersiapkan diri terkait dengan potensi yang diperlukan untuk tes nanti, tapi juga masih punya kesempatan ini untuk mentatakan dirinya. Benar nggak saya ingin melanjutkan ke program G2G sektor perikanan ini ya? Belum terlambat karena jangan sampai nanti di tengah-tengah perjalanan adik-adik merasakan kesulitan-kesulitan terkait dengan pekerjaan di sana. Nah, sektor perikanan kita terbagi menjadi 2 bidang pekerjaan. Mungkin nanti dibantu bisa dilihat di slide bahwa kita ada namanya budidaya perikanan, kemudian penangkapan ikan. Dari adik-adik sahabat migran pastinya sudah akan memilih salah satunya. Tidak boleh salah 2 ini Mbak Rosi. Jadi salah satunya harus dipilih. Nah, quota kita terkait dengan proses rekrutmen ini adalah 2.200. Nah, kami juga bersyukur bahwa tahun ini peminatnya boleh dikatakan 2 kali dari tahun 2024. Tahun 2024 itu tercatat 6.299. Dan saat ini kita tercatat di pelamaran itu ada 10.528. Nah, setelah kita lakukan bersama-sama pada tanggal 21 sampai tanggal 23 2025, kita lakukan verifikasi online, kemudian ada biometrik yang dilakukan oleh teman-teman verifikator yang ada di seluruh BP3MI, P4PMI di seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman verifikator karena luar biasa pekerjaan ini ya, membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan serta komitmen. Komitmen melaksanakan tugas sebagai verifikator sesuai dengan persyaratan yang sudah dipublish di website BP2MI seperti itu. Nah, itu kita sudah selesai laksanakan kerjasama dari Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat migran. Dari proses verifikasi online sudah kita dapat data 10.396 pelamar. Kita yang masih PR bersama Bu Rosi adalah kita masih menunggu hasil input topik agensi dari HRD Korea. Semoga tidak jauh berbeda dengan data yang sudah kita selesaikan di proses verifikasi online dan biometrik. Nah, oleh karena itu berarti ada yang tidak hadir, ada 32 pelamar yang tidak hadir. Kemudian ada yang diberikan batas waktu untuk melengkapi dokumen itu sebanyak 100 pelamar dan sampai pada batas waktunya belum melengkapi. Oleh karena itu yang akan lanjut nanti pada proses tahapan ujian pertama masuk di tahapan proses kelima karena proses IPS topik ini adalah CBT. Jadi nanti kita akan sampaikan lokasinya yang selama ini ada di BP3MI
Jakarta dan BP3MI Semarang. Nah, terkait dengan update dari HEDK kita masih menunggu. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan kembali, kita tentunya perlu juga mereview kembali kualifikasi persyaratan umum kemarin. Jadi kami mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat migran ya, bagi yang pernah bekerja ke Korea lebih dari 5 tahun, termasuk penggabungan penggunaan visa S9 atau F10, ya kalau memang sudah lebih dari 5 tahun berarti kemungkinan nanti tidak akan bisa berlanjut di program G2G sektor perikanan untuk UBT umum kali ini ya begitu ya. Tapi itu bukan berarti berakhir loh ya. Adik-adik masih bisa menetapkan karir yang lainnya karena skema penempatan pemerintah itu tidak hanya G2G ya. Kita bisa juga melalui skema yang lain, skema penempatan non pemerintah melalui peran P3MI. Jadi jangan patah semangat bagi teman-teman yang kualifikasi persyaratannya tidak sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang ditetapkan. Jadi sahabat-sahabat migran yang punya sertifikat BST yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Kementerian Perikanan itu harus dilihat sertifikasinya, kompetensinya itu bahwa hal itu ada batas waktu 5 tahun dan kita bisa petugas verifikator di KP2MI bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi yang ada di Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu kami mohon maaf bagi teman-teman yang merasa sudah punya sertifikasi BST tapi kok tidak bisa berlanjut. Nah, itu dikarenakan ada masa batas waktu berlaku dari sertifikasi kompetensi tersebut. Tapi